Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sekalian. Sebentar ini kok nggak mau. Oke. Sip. Ya. Sebentar. Terima kasih teman-teman sekalian telah berkenan mendengarkan presentasi dari saya. Jadi saya tidak panjang lebar terkait dengan mukadimah segala macam karena tadi udah diwakili oleh Mas Rizky Putra. Kita lanjut saja ke pembahasan kita kali ini, yaitu tentang perumusan latar belakang masalah. Di sini pokok bahasan kita ada 3, yaitu yang pertama pengertian dari latar belakang masalah itu sendiri, kemudian jenis-jenis masalah yang ada yang terkait dengan perumusan latar belakang ini, kemudian yang ketiga yaitu kriteria masalah yang layak untuk dijadikan sebagai penelitian gitu, masalah yang cocoklah untuk dijadikan bahan penelitian. Oke. Kita lanjut ke pembahasan yang pertama tentang latar belakang masalah. Jadi latar belakang masalah itu kan terdiri dari 2 kata, ada latar belakang dan masalah. Nah, jadi masalah itu sendiri dalam suatu penelitian ilmiah, yang dimaksud dengan masalah adalah adanya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, penyimpangan antara teori dan praktek, penyimpangan antara tujuan dengan hasil yang dicapai, dan adanya kesenjangan antara pengalaman dan hasil yang dicapai. Jadi, dengan kata lain, masalah akan kita temukan apabila terjadi kontradiksi antara teori dengan realitas yang ada di lapangan. Seperti itu. Kemudian penjelasan lain terkait masalah yaitu disampaikan oleh John Dewey dan Kerlinger, ya, nama Inggris lagi. Secara terpisah menjelaskan bahwa masalah adalah berupa kesulitan yang dirasakan oleh orang awam maupun seorang peneliti. Nah, kesulitan ini akan menghalangi tercapainya sebuah tujuan, baik itu tujuan individu maupun sebuah kelompok. Masalah dalam penelitian diekspresikan dalam bentuk kalimat, tanya dan bukan kalimat pernyataan. Jadi di sini kita bisa melihat perbedaan antara yang disampaikan sama Mbak Aisyah tadi terkait judul. Nah, kalau judul itu kan menggunakan kalimat pernyataan, sedangkan rumusan masalah ini diekspresikan menggunakan kalimat tanya. Nah, kemudian masalah yang ditemui ini akan dipecahkan melalui penelitian. Kemudian kita lanjut ke latar belakang masalah. Nah, Suryana dalam bukunya menyebutkan bahwa latar belakang penelitian berisi tentang uraian alasan mengapa kejadian atau peristiwa itu dianggap sebagai masalah dan mengapa penting untuk diteliti. Dan dampak seperti apa yang akan ditimbulkan jika permasalahan ini dibiarkan seperti itu. Dan apakah akan mengganggu dan menyulitkan sehingga menimbulkan kesenjangan. Latar belakang juga memuat tentang pemecahan masalah tersebut. Dari sudut pandang penelitian ilmiah juga, latar belakang masalah merupakan penjabaran tentang situasi ataupun keadaan di mana masalah tersebut timbul. Situasi dan keadaan ini akan menunjukkan penyebabnya masalah. Latar belakang masalah berisi tentang
serangkaian apa namanya tadi, alasan mengapa masalah ini diangkat, terus solusinya seperti apa, dampaknya seperti apa, seperti itu. Jadi ini ada beberapa materi yang saya tidak cantumkan di PPT, tapi saya cantumkan di makalah. Itu terkait dengan sumber masalah yang dapat dijadikan sebagai objek penelitian. Ya, saya cuman ingin mempersingkat waktu presentasi biar kita nanti diskusinya bisa lebih panjang gitu. Untuk sumber masalah ini saya kira cukup penting, jadi mungkin teman-teman sekalian bisa langsung baca di makalah. Itu ada 5. Yang pertama itu pengalaman pribadi, informasi yang diperoleh secara kebetulan. Ini mirip-mirip sama yang disampaikan sama Mbak Isa tadi. Kemudian yang ketiga, kerja dan kontrak profesional, itu terkait dengan sharing antar peneliti. Kemudian yang keempat, pengujian dan pengembangan teori. Kemudian yang terakhir, analisis literatur profesional dan hasil penelitian sebelumnya. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis masalah. Nah, jenis-jenis masalah ini diklasifikasikan ke dalam tiga jenis. Gitu. Nah, yang pertama itu tentang permasalahan deskriptif. Nah, pengertiannya yaitu permasalahan deskriptif adalah permasalahan yang variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Dalam penelitian, peneliti tidak membuat perbandingan variabel yang satu pada sampel yang lain, namun hanya mencari hubungan variabel yang satu dengan variabel yang lain. Sebagai contoh, seberapa besar efektivitas model pembelajaran terhadap prestasi belajar peserta didik. Jadi di sini penelitiannya mencari hubungan antara efektivitas model pembelajaran Jigsaw dengan prestasi terhadap peningkatan prestasi belajar peserta didik. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu permasalahan deskriptif. Permasalahan ini merupakan rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda pada waktu yang berbeda. Sebagai contoh, apakah perbedaan prestasi belajar antara murid sekolah A dengan sekolah B? Nah, jadi di sini kita bisa melihat variabel penelitiannya adalah prestasi belajar pada 2 sampel sekolah A dan B. Di sini kita akan membandingkan perbedaan prestasi belajar dari kedua sekolah tersebut. Kemudian yang permasalahan yang ketiga yaitu permasalahan asosiatif. Nah, permasalahan asosiatif bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel. Halo. Halo Mas Azam. Suaranya kok hilang ini? Sinyalnya. Mohon maaf Pak, saya disconnect barusan. Ya, lanjut. Wifi-nya mati. Mbak. Sebentar. Oke. Dijelaskan yang PPT aja Mas, biar lebih lancar. Oke. Ya. Kemudian tadi sampai di permasalahan yang ketiga terkait permasalahan selanjutnya yaitu lupa naruh judul. Ini
kriteria pemilihan masalah dalam penelitian. Di sini ada 5 kriteria yang dijadikan sebagai dasar ketika kita memilih permasalahan penelitian. Yang pertama yaitu apakah masalah itu sesuatu yang baru dan relatif belum banyak diteliti. Nah, terkait hal ini yang perlu dilakukan oleh seorang peneliti yaitu yang pertama adalah mengecek isu-isu aktual, kemudian isu-isu yang unik, kemudian penelitian sejenis pada skala institusi, kemudian penelitian sejenis pada skala wilayah, skala nasional, dan skala internasional. Kemudian yang kedua, apakah masalah itu mengundang rasa ingin tahu peneliti atau pihak luar yang akan membaca atau memanfaatkan hasil penelitian tersebut. Jadi, tidak mungkin kita mengambil suatu masalah penelitian yang dimana itu tidak bermanfaat untuk kita sendiri ataupun untuk orang lain. Dan kita nggak mungkin cuman melakukan penelitian tanpa alasan yang jelas gitu. Kemudian yang ketiga, apakah masalah yang dipilih berada dalam ruang lingkup keilmuan yang ditekuni oleh peneliti selama ini. Nah, untuk yang ketiga ini kita jangan mengambil masalah di luar di luar pengkajian ilmu yang kita pelajari gitu. Misalnya kita sebagai mahasiswa PAI sebaiknya jangan mengambil permasalahan yang terkait dengan yang ada di prodi Fakultas Syariah, yang terkait dengan ekonomi seperti itu. Sebaiknya jangan, kita lebih tekankan di bidang pendidikannya biar sesuai dengan jurusan kita. Kemudian yang keempat, adakah alat, bahan, dan metode kerja yang akan dipakai dan memungkinkan terlaksananya pengkajian terhadap fokus masalah yang dipilih. Jadi di sini beberapa hal khusus yang perlu dipertimbangkan oleh calon peneliti, yaitu yang pertama adalah ada atau tidaknya alat bahan pendukung penelitian, kemudian ketersediaan biaya penelitian, kemudian fasilitas pendukung lainnya seperti sumber data, masalah perizinan dari instansi terkait, dan sejenisnya. Kemudian yang kelima ini nggak masuk di PPT. Apakah kriteria berikut ini memungkinkan terselenggaranya penelitian sesuai dengan fokus masalah? Kriteria yang pertama yaitu ketahanan fisik peneliti. Jadi kita sebagai calon peneliti tidak boleh menganggap remeh bahwa ini tapi lokasinya ada di luar Pulau Jawa misal. Nah, ini kan akan memakan energi kita banyak gitu. Jadi sebaiknya kita cari yang ada mencari masalah yang ada di sekitar kita saja. Kemudian yang kedua, ketahanan psikologis peneliti. Kemudian yang keempat, kesediaan peneliti menyediakan waktu untuk mengkaji fokus penelitian secara memadai. Kemudian yang terakhir, kapasitas peneliti dalam bekerja sama dengan pihak lain. Jadi dapat kita simpulkan dari kriteria-kriteria masalah ini menjadi 5 poin utama. Yang pertama adalah menarik, permasalahan itu menarik dan sedang hangat dibicarakan dan menjadi fokus perhatian masyarakat. Kemudian yang kedua, memiliki nilai teoritik dan praktis. Kemudian yang ketiga, memberi adanya manfaat. Kemudian yang keempat, semua aspek kreativitas dan memuat aspek kreativitas dan keaslian. Kemudian yang terakhir, memungkinkan untuk diteliti. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan terkait dengan perumusan latar belakang masalah. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.